Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ray Home Tour and News. Di video kali ini gue akan memberikan seputar informasi kepada kalian semua, yaitu CPNS 2021. CPNS 2021 belum ditentukan atau belum diumumkan oleh Kepala BKN atau tim Humas BKN kapan secara resminya pendaftaran itu dibuka. Namun kemarin sudah ada dari pihak Menpan RB live secara YouTube streaming pukul 10 waktu Indonesia Barat, itu menjelaskan atau memaparkan kisi-kisi materi SKD yang akan ditempuh oleh para pejuang CPNS tahun ini guys. Dan beberapa soal ada penambahan. Untuk mempersingkat waktu, gue akan menjelaskan kepada kalian semua yaitu kisi-kisi materi SKD di CPNS tahun ini ya guys, atau tahun 2021, supaya kalian bisa belajar atau mencari tahu tentang materi-materi yang akan atau yang telah diinfokan oleh pihak Menpan RB melalui live streaming YouTube kemarin. Oke guys, kalian harus catat kisi-kisi SKD CPNS 2021 yang akan gue jelaskan. Yang pertama yaitu materi SKD dari kategori tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan atau yang biasa disingkat TWK ini mempunyai beberapa materi. Yang pertama bela negara, yang kedua pilar negara, yang ketiga nasionalisme, dan yang keempat integritas. Ada 4 materi yang akan muncul di tes wawasan kebangsaan. Untuk bela negara ini yaitu untuk mengukur kemampuan kalian untuk berperan aktif dalam bangsa dan negara. Untuk pilar negara, untuk mengukur kemampuan karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah salah satu isi di dalam materi yaitu pilar negara. Yang ketiga nasionalisme, mengukur kemampuan kepentingan nasional. Yang keempat integritas, di dalamnya terkandung mengukur kemampuan, kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi. Itulah beberapa materi yang akan diterapkan di TWK nanti guys, CPNS di tahun 2021. Yang kedua yaitu tes intelijensi umum atau yang biasa disingkat TIU. Materi-materinya terdiri dari kemampuan figural yang pertama, yang kedua kemampuan verbal, yang ketiga kemampuan numerik. Di kemampuan figural ini terdiri dari beberapa sub bagian. Yang pertama analogi, yang kedua ketidaksamaan, yang ketiga adalah serial. Di dalam analogi ini kalian diukur kemampuan bernalar melalui perbandingan, kemudian menggunakan konsep berhubungan. Ini adalah salah satu sub-sub bagian yang terkandung di dalam analogi. 2. Ketidaksamaan, mengukur kemampuan melihat perbedaan beberapa gambar. Itulah sub-sub bagian yang terkandung di dalam materi ketidaksamaan. Yang ketiga yaitu serial, mengukur kemampuan melihat pola hubungan dalam gambar.
Kemudian saya akan menjelaskan kepada kalian semua yaitu kemampuan verbal yang terdiri dari analogi, silogisme, dan analitis. Analogi ini mengukur kemampuan kepada kalian melalui perbandingan. Untuk silogisme, mengukur kemampuan kalian untuk menarik kesimpulan. Dan analitis itu mengukur kemampuan kalian untuk menganalisis sebuah informasi. Materi yang ketiga yaitu kemampuan numerik. Di sini biasanya berhitung, guys. Materi-materinya terdiri dari berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Biasanya berhitung itu mengukur kemampuan kita untuk menghitung sederhana. Kalau deret angka mengukur kemampuan kita untuk melihat pola hubungan angka pertama dengan angka-angka yang lainnya. Kemudian perbandingan kuantitatif mengukur kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan data kuantitatif. Kemudian ada soal cerita di dalam tema kemampuan numerik. Di sini mengukur kemampuan melakukan analisis kuantitatif. Biasanya ada soal cerita, nanti kalian harus menganalisis soal cerita tersebut dan menjawab dengan benar. Kemudian yang ketiga ada tes karakteristik kepribadian atau karakteristik pribadi atau bisa disingkat TKP. Di sini ada 6 bagian. Yang sebelumnya ada 5 karena ada penambahan anti radikalisme. Di CPNS 2021 ini ada penambahan 1 di dalam TKP yaitu anti radikalisme. Saya akan jelaskan yang awal dulu. Yang pertama itu pelayanan publik. Fungsinya menilai perilaku keramah tamahan dalam bekerja. Yang kedua adanya jejaring kerja. Berfungsi menilai kemampuan membangun kalian, membina hubungan kerjasama baik antar divisi, departemen, ataupun kementerian yang lainnya. Seperti itu, guys. Yang ketiga, itu adanya sosial budaya. Di sini menilai kemampuan secara beradaptasi dan bekerja secara aktif dan efektif. Keempat, adanya teknologi informasi dan komunikasi. Ini kalian dinilai kemampuan memanfaatkan teknologi informasi. Yang kelima, ada profesionalisme. Di sini kalian dituntut untuk profesionalisme dalam bekerja sesuai dengan menjalankan tugas dan fungsi kalian secara profesionalisme. Yang terakhir yaitu materi tambahan yang diberikan oleh prakerja di CPNS tahun 2021 ini yaitu anti radikalisme. Fungsinya untuk menjaring informasi dari individu satu dengan individu yang lain tentang pengetahuan terhadap radikalisme yang sudah menyebar di Indonesia ini, guys. Jadi inilah fungsi tes CPNS di tahun 2021, adanya anti radikalisme. Materi-materi yang sudah saya paparkan, baik itu dari tes wawasan kebangsaan, TIU maupun TKP, di sini sudah pasti akan muncul di dalam soal-soal CPNS 2021 untuk seleksi kompetensi dasar. Untuk seleksi kompetensi dasar ini seperti di tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, TWK dan TIU masih sama soalnya, yaitu 30 soal untuk TWK dan 35 soal untuk TIU. Tapi ada penambahan untuk TKP. TKP yang sebelumnya 35 soal tambah menjadi 10 soal, yaitu jadi 45 soal.
totalnya semua 110 soal. Dan dengan waktu yang sebelumnya 90 menit, sekarang nambah 10 menit menjadi 100 menit. 100 menit dengan 110 soal. Itu kalau kalian bisa bagi, kalian satu soal harus menjawab 1 menit 1 detik. Supaya kalian bisa menyelesaikan semua. Paling lama 1 menit 1 detik. Jadi kalian ketika selesai nanti 100 menit, otomatis soal-soal tersebut sudah bisa kalian jawab dengan benar. Karena kalau kalian tidak menjawab, itu poinnya 0. Seperti TWK, TU maupun TKP. Tapi untuk TKP, kalau kalian salah, itu ada perhitungannya. Kalau kalian benar semua, yaitu satu soal benar, paling benar itu nilainya 5. Kalau satu soal kalian jawabannya tidak paling benar, itu kalian akan mendapatkan 1 poin di sana. Untuk passing grade sendiri, pihak dari BKN ataupun Kemenpan RB belum menjelaskan ketika live streaming di hari Senin tanggal 14 Juni 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat, belum menjelaskan tentang passing grade di CPNS 2021 dan belum menjelaskan pula kapan dibuka pendaftaran untuk seleksi CPNS. Jadi yang hanya dijelaskan yaitu materi-materi ataupun fungsi ataupun formasi untuk CPNS di tahun 2021 ini. Bukan hanya untuk CPNS umum maupun untuk PPK dan guru di tahun 2021 ini. Jadi ada P3K, guru maupun CPNS umum. Hanya menjelaskan seperti itu saja guys. Jadi untuk kalian semua yang belum sabar ataupun sudah menunggu pendaftaran CPNS, lebih baik atau alangkah baiknya kalian mempelajari dulu materi-materi SKD di CPNS tahun 2021 ini. Kemungkinan besar banyak yang berbeda di tahun sebelumnya karena terakhir CPNS dibuka itu tahun 2019 dan 2020 di stop karena ada pandemi corona. Jadi baru dilanjut lagi di tahun 2021 ini dengan formasi yang cukup banyak, baik itu di P3K, di guru maupun di CPNS umum. Seperti itu guys, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kalian tinggalkan like, komen, dan subscribe channel saya di bawah ini. Aktifkan lonceng kalian, karena saya akan memberikan informasi baik itu seputar perumahan dan berita untuk kalian bisa menikmati ataupun kalian bisa ambil manfaat dari video-video yang saya berikan ini guys. Oke guys, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.